warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pandemi COVID-19 saat ini sudah setahun lebih ya. Kiranya kita semua mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga mengalami kendala yang sama. Dalam perubahan rutinitas, perubahan dalam yang awalnya sekolah bisa tatap muka, yang pada mulanya kita bekerja bisa bertemu, berjumpa dengan rekan kerja kita, yang mulanya beribadah bisa bersama-sama berkumpul ke masjid, kini semuanya harus berubah. Karena adanya pandemi COVID-19, yang sekolah kini harus di rumah ya, school from home, bekerja juga harus dari rumah, bahkan juga beribadah juga sekarang dibatasi dan beberapa waktu bahkan harus dilakukan dari rumah juga. Pandemi COVID-19 ini juga tidak hanya kemudian merubah rutinitas kita, tapi tentu saja juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Mungkin di antara Anda atau keluarga Anda ada yang pernah mendapatkan musibah ya, terkena dari COVID-19 ini, atau bahkan Anda sekarang sedang berjuang melawan COVID-19. Banyak rasa yang kemudian ditinggalkan, sedih, mungkin di antara Anda juga bahkan ditinggalkan oleh orang-orang tercinta di sekitar Anda karena pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai apa atau bagaimana makna sedih, makna kesedihan dipandang dari sudut Al-Quran, atau bagaimana makna kesedihan dalam Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada beberapa kosakata yang memiliki makna sama atau berdekatan dengan makna kesedihan. Setidaknya ada 5 kata yang sama atau berdekatan tadi maknanya dengan makna kesedihan. Profesor Syihabuddin Qalyubi, seorang ahli guru besar di bidang ahli stilistika Arab, menyampaikan bahwa 5 kata itu yakni huzn, gham, ham, dhaik, dan asaf. Kita kali ini akan membahas satu persatu makna dari sedih itu tadi dalam Al-Quran. Huzn, menurut Asfahani dalam Mufradat Al-Fazil Quran, adalah keadaan jiwa yang sedih. Ada juga yang berpendapat bahwa huzn adalah perasaan sedih karena tidak beruntung, kehilangan sesuatu yang disayangi, dan ketidakberdayaan. Tentu saja perasaan ini biasanya kemudian mengakibatkan kita menjadi bersikap pasif dan juga mengakibatkan seseorang biasanya menjadi lebih pendiam, kurang aktif, dan juga secara emosional menjadi tertutup. Huzn terkadang berupa perasaan tidak senang dengan apa yang terjadi, dengan berbagai problem yang dihadapi atau kondisi yang di luar kehendak manusia, yang membuat secara psikologis berada di bawah tekanan, sehingga yang bersangkutan menjadi tidak nyaman dengannya. Diksi huzn disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 42 kali, dengan berbagai derivasinya dalam 25 surat. Misalnya dalam salah satu surah di surat An-Nahl ayat 127 yang artinya, bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati, huzn, terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada, dhaik, terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Quran Surat An-Nahl ayat 127. Nah, dari ayat ini sebenarnya di dalam tafsir menunjukkan bahwa betapa tingginya kesabaran yang harus dimiliki Rasulullah SAW tatkala menghadapi gangguan orang-orang kafir, sehingga kesabarannya dibutuhkan adanya keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada dasarnya manusia dituntut untuk bersabar dalam menghadapi berbagai problem yang dihadapi, termasuk menghadapi COVID-19. Tentu saja dengan mengikuti berbagai protokol kesehatan yang ada dan dianjurkan oleh pemerintah, ya. Dan jika tahap kesabaran ini tidak dilakukan, maka perasaan kita bisa masuk ke dalam level huzn tadi. Level pertama, yaitu berupa perasaan yang tidak senang dengan apa yang terjadi, yang membuatnya berada di bawah tekanan psikologis sehingga yang bersangkutan menjadi tidak nyaman. Nah, kalau perasaan ini tidak segera dikendalikan, maka semakin memuncak dan bisa masuk ke dalam level kesedihan yang selanjutnya, yakni dhaik, perasaan yang sempit dan sulit. Nah, dalam perasaan yang ini atau dalam level dhaik ini, kita bisa merasakan kondisi yang kemudian sampai kita sulit mengekspresikan keadaan yang kita alami dengan kata-kata. Dhaik ini mengacu pada perasaan dan pikiran yang sempit, yang kemudian tidak bisa memikirkan secara luas, secara jelas apa yang kemudian harus dilakukan dalam kondisi kesedihan yang ada. Nah, jika kita kemudian tidak bisa mengendalikan diri kita dari level dhaik ini, dari kesempitan hati dan perasaan ini, maka bisa sampai kemudian ke level selanjutnya. Kesedihan yang di dalam Al-Quran disebut sebagai gham. Kesedihan yang meningkat berupa kecemasan tatkala suatu peristiwa atau musibah terjadi. Misalnya kesedihan dan kegelisahan yang menimpa seorang ketika kemudian mereka atau dia dihadapkan dengan penderitaan atas terkena begitu ya COVID-19. Baik keluarga atau dirinya, ia kemudian merasa sedih, gelisah. Pada musim COVID-19 ini ia tidak bisa hidup bebas. Ia tidak bisa keluar dari rumah, jenuh begitu ya. Tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan diksi gham ini di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 11 kali dengan berbagai derivasinya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 88 yang artinya, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, di dalam surat ini mengabarkan tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika ia pergi tanpa ada perintah dari Allah dalam keadaan marah kepada kaumnya dan terus-menerus berada dalam kemaksiatan. Dia menyangka bahwa Allah tidak akan menghukumnya atas kepergiannya. Sehingga ia pun diuji oleh Allah dengan ujian yang sulit dan berat tatkala ditelan oleh ikan besar dan terpenjara di dalamnya. Dalam kegelapan perut ikan ini, dalam kegelapan laut dan kegelapan malam, ia pun berdoa sembari mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah. Ia berkata, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Agung, sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang zalim. Maka tatkala ia dalam kesedihan dan duka atau gham ini, Allah kemudian memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Level selanjutnya dari kesedihan atau konsep lainnya dalam Al-Quran mengenai kesedihan adalah ham. Ham adalah gangguan mental berupa berpikir negatif terus-menerus tentang kemungkinan ancaman di masa depan dan bagaimana cara mengatasinya. Gangguan itu bisa dalam bentuk pertanyaan internal, seperti bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana jika saya terkena COVID? Bagaimana jika nanti saya tidak bisa sembuh? Bagaimana jika COVID ini tidak segera berakhir, gitu ya? Bagaimana persediaan makanan kalau tidak mencukupi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ham ini sudah masuk ke dalam tadi gangguan mental karena dia kemudian mencemaskan sampai muncul rasa kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu itu terjadi.
Kalau dalam bahasa Jawa kita banyak menyebutnya dengan ge gitu ya. Ge nanti gitu ya. Kalau misalnya ini terjadi pada saya bagaimana? Harus bagaimana saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana anak saya? Dan begitu seterusnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian tadi kita bisa melihat ya, ada beberapa perbedaan yang jelas antara beberapa konsep kesedihan dalam Al-Quran. Kita tahu tadi sudah kita bahas adalah huzn, gham, dan juga ham. Ada perbedaan yang jelas di antara ketiganya. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaid Al-Fawaid, ia berkata bahwa huzn adalah kesedihan karena peristiwa atau musibah yang sudah terjadi. Sedangkan gham adalah kesedihan atas sesuatu yang sedang ia alami. Sedangkan ham adalah kesedihan atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Jadi kalau ham itu lebih kepada sesuatu yang memang belum terjadi. Nah, ada satu lagi tadi ya konsep tentang kesedihan yang belum kita bahas, yakni asaf. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, dalam kesedihan yang dibarengi dengan amarah. Jadi asaf adalah kesedihan yang karena ia sangat-sangat sedih dan kemudian tidak tahu atau tidak mengetahui harus bagaimana gitu ya mengelola kesedihannya, ia sampai kemudian merasa marah. Asaf juga ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Toha ayat 86 yang artinya kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Sehingga di asaf ini kita pahami bahwa konsep sedih yang diikuti dengan tadi ya ketidaktahuan cara mengelola rasa sedih itu sehingga ia diiringi dengan rasa amarah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai konsep sedih atau kesedihan atau makna kesedihan dalam Al-Quran. Tadi kita sudah membahas mengenai 5 konsep, ada huzn, gham, ham, dhaik, dan asaf. Lalu bagaimana konsep Al-Quran untuk supaya kita tidak terjerumus begitu ya dalam rasa sedih yang terus-menerus, atau bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan agar kita bisa menghadapi rasa sedih tersebut? Insya Allah akan kita bahas dalam video yang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.